Selamat siang teman-teman sekalian, kita akan berbicara mengenai politik dan dinamika politik. Eh, Hubungan PSI dengan PDIP semakin memanas dengan pernyataan dari Ade Armando. Walaupun kita tidak tahu apakah Ade Armando ini merepresentasikan PSI keseluruhannya gitu kan. Ya terjadi suatu yang bersifat polemik gitu kan ya. Ya bagi Ade Armando gitu kan, karena ya PDIP ya mungkin tidak terlalu menanggapi gitu kan. Jadi Ade Armando membuat video tentang ya PDIP membenci PSI gitu kan, karena PSI kritis gitu kan, itu saja. Ya sering membuat pernyataan seperti itu ya. Pak Ade Armando ini melakukan politik atau playing victim gitu kan, serasa jadi korban gitu kan, korban dari PDIP gitu. Ya sebenarnya persoalan antara PDIP dengan PSI ini, kalau memang keduanya adalah memiliki politisi yang berpikir matang gitu kan, ya pasti komunikasi akan terjalin lagi gitu kan. Meskipun kita harus memahami di dalam era demokrasi ini, misalnya ada seorang filsuf dari Jerman bernama Hannah Arendt, dia membedakan antara yang politik dengan yang apolitik. Jadi sesuatu yang bersifat politik itu ya harus ada perdebatan di sana, ada sesuatu perbedaan pendapat, ada kontestasi, ada sesuatu yang diperjuangkan, ada kepentingan yang berbeda dengan sesuatu yang bersifat apolitis. Apolitis itu ya ketika tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada yang namanya dialog, semuanya yang ada adalah kediktatoran. Saya pikir kontestasi di Indonesia ada yang saling berdebat, saling merendahkan atau saling berkompetisi, itu masih baik gitu kan. Karena sesuatu yang bersifat politis itu adalah saling berdialog, saling bertemu, saling berdebat, membicarakan ide, gagasan ataupun kepentingannya masing-masing gitu kan. Kita masih bersyukur gitu bahwa itu kita tidak ada di rezim yang apolitis atau yang kecenderungannya adalah otoriter. Dari sini apakah kita boleh melakukan suatu argumentum ad hominem? Ini kan Pak Ade Armando ini kan sebagai seorang pakar komunikasi, pakar komunikasi politik gitu ya. Apakah tidak bisa membuka kanal komunikasi dengan PDIP gitu kan? Ketika masuk ke dalam PDIP, komunikasinya sangat keras gitu kan. Tidak ada mungkin untuk membuka kanal komunikasi yang tertutup atau tersumbat gitu, atau memang itu pilihan dari Pak Ade Armando, tidak dikaitkan dengan kemampuannya di dalam berkomunikasi gitu kan. Teori untuk mengalahkan lawan dengan komunikasi ya dengan propaganda gitu kan. Nah, apakah Bung Armando sedang menggunakan teori propaganda ya, misalnya dengan playing victim gitu kan. Ini sesuatu yang menarik gitu kan. Walaupun hal ini tidak perlu kita takuti, karena di dalam negara demokratis seperti saya kemukakan dalam teori dari ruang publik dari Hannah Arendt itu, ya ada sesuatu yang bersifat politis dan apolitis. Ya, yang namanya ruang publik itu harus politis. Ada perdebatan, ada perbedaan pendapat, ada pertarungan kepentingan. Itu. Jadi ini sesuatu masih yang sehat, dan di dalam politik itu sebagaimana yang sering diucapkan oleh Ade Armando, ya tidak boleh baper gitu kan. Tidak boleh gampang sakit hati gitu kan. Ya harus tegak lurus gitu kan.
Ini sangat menarik. Dan kalau memang PSI ini tegak lurus dengan Pak Jokowi, harus seperti Pak Jokowi gitu kan. Harus tenang, sabar, tidak mudah marah gitu kan. Yaitu komunikasinya jalan ke sana kemari gitu kan. Hebat itu. Terima kasih.